pertanyaan berikutnya ya. Ya. Saya agak terusik tadi ketika saudara ahli mengatakan sepanjang status tersangkanya masih on, Ya. walaupun kemudian dikabulkan permohonan pra peradilannya, maka yang bersangkutan tidak berhak menuntut ganti rugi. Betul pernyataan itu? Dan kalau betul, apa dasar saudara ahli mengatakan itu? Ya, ini pendapat saya, yang mulia. Jadi boleh saja kita berseberangan. Yang pertama adalah, kenapa itu muncul? Karena memang pemikiran, penafsiran saya muncul itu, karena memang salah penangkapan dan penahanannya. Jika berdampak pada status tersangkanya menjadi terhenti, atau dicabut, maka dia berhak mengajukan ganti kerugian. Bahkan ada jurisprudensinya yang dikabulkan, yang mulia. Tetapi ada satu peristiwa hukum pidana yang memang penahanannya itu salah, lebih dia ditahan. Lalu dia dibebaskan. Jadi dibebaskan dari hukuman itu adalah wujud dari ganti kerugian itu sebetulnya. Karena yang tadinya ditahan kemudian dibebaskan. Tetapi status tersangkanya masih on, masih berjalan. Sehingga menurut pendapat saya agak sedikit, izin yang mulia, ini pendapat saya, sangat subjektif. Jadi kita boleh berbeda pendapat. Menurut saya agak aneh kalau itu dimintakan ganti kerugian. Kecuali nanti pada saat putusan nanti dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, itu boleh. Demikian yang mulia. Iya. Jadi tetapi saya kurang puas ya. Maksud saya gini, kita boleh saja membuat sebuah penilaian judgement yang subjektif gitu ya. Ya. Tapi sebagai seorang ahli expert, tentu kan Anda harus memberikan paling tidak dasar. Ya. Apakah ada kemudian vonis pengadilan sebelumnya, apakah ada undang-undangnya, apakah ada pendapat yuris yang bisa diterima, accepted for di dunia hukum begitu. Ya. Silakan kalau ada. Iya. Izin Prof, saya bukan alat pemuas memang, karena saya tidak bisa memuaskan, karena memang, tapi saya menafsirkan dari 173 sendiri. 173 itu ngomong gini yang mulia. Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili. Posisinya dia sebagai tersangka, artinya kedudukan tersangka, terdakwa, dan terpidana itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya salah penahanan dan penangkapan. Kalau salah penahanan dan penangkapan berkaitan dengan dia sebagai tersangka dan pada akhirnya dia bukan tersangkanya, maka muncul hak itu. Itu saya berpendapat. Bahkan yang kedua, tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah bersama undang-undang atau dengan kerugian mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, 2 kali dikatakan bahwa ada putusan yang menyatakan itu, yaitu putusan pra peradilan. Sudah benar ini, karena putusan sebelumnya. Tapi perlu dikaji, apakah berkaitan dengan status tersangkanya atau tidak. Kalau dia tersangka, kalau terdakwa, terkaitan dengan terdakwa atau tidak. Karena memang untuk terdakwa dan terpidana agak dilema. Apakah peradilan bisa mencapai ke sana? Undang-undangnya boleh, tapi dalam praktek nggak pernah ada tuh yang boleh. Itu jawaban saya, Prof. Mungkin tidak memuaskan, Prof. Oke, terakhir ya. Siap. Tadi saya agak terganggu juga ketika saudara ahli mengatakan bahwa kalau pelimpahan perkara wajib ditahan begitu. Padahal putusan pra peradilan Ya. dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa syarat-syarat subjektif dan juga tindakan oleh penyidik itu tidak sah, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ya. Lalu pernyataan ini kalau dikaitkan dengan putusan pra peradilan, bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya? Silakan. Ya, kembali ke tadi saya menegaskan yang mulia, saya tidak dalam konteks menilai isi putusan itu, tapi izin. Yang pertanyaan saudara tadi katakan bahwa apakah pelimpahan perkara itu wajib menahan tersangka? Saya akan jawab tidak wajib. Tetapi dalam teknik penyidikan, ketika ada perintah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik, yaitu menyerahkan tersangka berikut dengan barang bukti, bahkan alat bukti mungkin. Sehingga konsekuensi itulah kemudian penyidik bisa saja dia melakukan penahanan untuk itu. Kalau alasan dia menahan misalnya karena memang berkasnya akan dilimpahkan kejaksaan, tetapi dia tidak membawa tersangkanya misalnya, dalam status itu akan timbul persoalan juga. Ini pendapat saya, Prof. Jadi memang betul yang Prof katakan tadi, tidak wajib dia. Artinya boleh
dia ditahan, boleh juga tidak. Tergantung alasan subjektif dari penyidik untuk melakukan itu. Jadi saya kembalikan tadi, subjektif. Pertanyaan